لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alhamdulillah, jamaah pengajian Masjid Al-Ma'arij ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Kita senantiasa juga diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam rangka menjaga ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tema kita, insyaallah kami akan menyampaikan perihal ya, yang dikaitkan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. Kita mengambil dari sisi spiritnya, semangatnya, bahwa secara maknawiyah ketika kita mampu untuk menjaga fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menjaga keistiqomahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya adalah kemerdekaan yang sejati ya, kemerdekaan yang sebenarnya. Karena kita mampu melakukan proses normalisasi kepada diri kita, normalisasi kesadaran ilahiyah, bahwa menyadari kita semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya keterkaitan, punya ikatan yang kuat sesungguhnya dengan pencipta kita. Maka kita selama hidup di dunia ini punya kewajiban untuk membangun hubungan yang erat, membangun ibadah yang kuat kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kalau negara yang merdeka biasanya karena berhasil keluar dari penjajahan bangsa lain. Kalau manusia sesungguhnya ketika dia masih dijajah oleh kepentingan, oleh keinginan hawa nafsu ya, oleh kecintaan kepada dunia, maka sesungguhnya dia sedang terjajah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang itu dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya ya, menjadikan keinginan, dorongan ya, sekedar untuk mencari kesenangan, kenikmatan, syahwat ya. Kemudian itu yang dia kejar sehingga dia lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti inilah yang sesungguhnya sedang terjajah ya. Sampai kepada tingkat orang yang dijajah oleh amarahnya, orang yang dijajah oleh ketidakmampuan dia untuk mengendalikan amarahnya dan sebagainya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan di awal tadi, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Maka kata Allah, firman Allah, maka hadapkanlah wajahmu tegak lurus ya, kepada agama Allah. Hadapkanlah wajahmu, jangan berpaling ya. Hadapkanlah wajahmu tegak lurus kepada agama Allah. Ini merupakan dan tetaplah dalam fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Jadi ketika kita mampu menghadapkan wajah kita kepada Allah, kepada agama Allah, maka sesungguhnya kita sedang berada dalam koridor fitrah Allah Subhanahu wa taala. Dan diminta kepada kita, tetaplah istiqomahlah kita di dalam posisi itu, dan itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan sedikit pun pada ciptaan Allah, pada fitrah itu. Dan itulah agama yang lurus ya, itulah agama yang ditegakkan. Tetapi kemudian walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Sehingga dengan demikian tugas kita adalah bagaimana kita istiqomah, bagaimana kita i'tidal, tegak lurus terhadap agama Allah ini. Tidak mudah melenceng daripada koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam fitrah Allah, fitrah rabbaniyah, fitrah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak bayi, siapapun yang anak cucu Adam yang terlahir di muka bumi ini, mereka terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah yang suci, bahwa mereka itu sebelum terlahir ke muka bumi ini sudah mengadakan satu perjanjian, sudah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi penanda, yang menjadi titik awal landasan kenapa kita harus berada di dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebelum ruh kita ini bertemu dengan jasad ya, ruh kita ini semua, seluruh anak cucu Adam itu pernah diminta persaksiannya, pernah divalidasi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau software mau diinstal ke dalam komputer atau Android dan sebagainya, maka dia harus divalidasi dulu, dia ini asli atau bukan dan sebagainya, kan begitu. Maka sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam diri kita, sebelum dihembuskan ke dalam diri kita, diinstal ke dalam diri kita, yang menjadi asbab kita bisa menikmati kehidupan dunia ya, jadi dengan ruh itulah maka kita bisa menjadi makhluk hidup ya, menjadi human being ya. Tanpa ruh maka kemudian kita menjadi bangkai saja, menjadi orang yang sudah mati ya. Dan ruh itu kemudian pernah diminta persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pernah divalidasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, bahwa semua anak cucu Adam, Bani Adam, zurriyatahum wa ashhadahum, mereka semua itu pernah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ashhadahum ala anfusihim, bersaksi bersyahadat di atas diri mereka masing-masing, di atas jiwa kita masing-masing. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu yang menciptakan kalian semua? Maka kemudian kita semua ketika itu mengatakan, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka episode di dalam perjalanan roh kita sebelum dihembuskan ke dalam diri kita itulah yang menjadi landasan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah ya yang membuat akhirnya ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Majusi, dan kita bersyukur sekali
karena orang tua kita rata-rata adalah sudah muslim, maka kemudian kita terlahir sebagai seorang muslim dan muslimah. Kita bersyukur sekali dalam kondisi tanpa harus bersusah payah lagi untuk mendapatkan hidayah, mencari hidayah ya, untuk kemudian menemukan kebenaran al-Islam ini. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam diri kita itu ada kekuatan-kekuatan ya. Ya, dengan kekuatan itu bisa menjadi parameter untuk sejauh mana kita mengukur apakah kita ini sudah sesuai dengan fitrah kita. Apakah kita ini sudah lurus, sudah tegak lurus dengan agama kita? Apakah kita sudah berada dalam kondisi fitrah? Ya, di sini kami kemudian mengambil penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan di dalam diri manusia itu ada beberapa potensi, ada beberapa daya, ada beberapa kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita, dan kekuatan itulah yang melatari, yang membuat kita bisa beraktivitas, berbuat ya, dan kemudian menikmati kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah yang paling utama dalam diri manusia itu yang tidak diberikan kepada hewan ya, kepada makhluk yang dan karena itulah kemudian kita juga ditunjuk sebagai khalifatullah di muka bumi ini, yaitu bahwa manusia diberikan al-quwatul aqal, kekuatan akal ya, kekuatan akal untuk berpikir ya. Kemudian setelah itu ada kecerdasan intelektual ya, orang sering menyebutnya dengan IQ ya, daya kemampuan akal, daya akal. Kemudian berikutnya ada beliau menyebutnya al-quwatul ghadab, kekuatan emosi. Itu juga ada dalam diri manusia ya. Manusia bisa menangis, bisa tertawa, bisa marah, bisa bahagia, bisa gembira, itu karena ada kekuatan yang sifatnya emosional ya, al-quwatul ghadab. Dan al-quwatul ghadab ini kalau dalam kajian ilmiah sekarang biasa disebut dengan emotional intelligence ya. Ada sosok penulis dari barat namanya Michael Goldman yang menulis khusus itu ya, kecerdasan emosional. Kemudian yang berikutnya, dalam diri manusia itu ada daya berikutnya ya. Kalau akal itu di kepala, kemudian emosi itu di dada ya, ghadab itu di dada, maka di bawah dada ke bawah itu namanya al-quwatus syahwat ya, al-quwatus syahwat, kekuatan syahwat. Syahwat perut dan di bawah perut, syahwat makan ya, syahwat terhadap lawan jenis, syahwat kemudian untuk ya sampai kepada syahwat politik ya, harta, tahta dan wanita. Ini dorongan-dorongan dalam diri manusia yang disebut dengan syahwat, termasuk syahwat untuk mencari yang sifatnya kesenangan ya, menikmati kesenangan makan dengan lawan jenis, kesenangan yang sifatnya keduniaan, rumah yang mewah, mobil yang mewah, makanan yang mewah, pakaian yang mewah, dan semuanya lah itu masuk dalam kategori al-quwatus syahwat ya. Jadi keinginan manusia untuk menikmati hidup ini ya sepuas-puasnya. Nah, itu al-quwatus syahwat ya. Kemudian di antara tiga kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia untuk melakukan keseimbangan. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutnya bahwa kita juga diberikan al-quwatul adalah. Al-quwatul adalah, kekuatan untuk bersikap adil ya. I'dilu fahuwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah engkau maka itu akan mendekatkan kepada ketakwaan ya. Bersikap adil itu juga mendekatkan kita kepada fitrah ya. Nah, dari semua kekuatan-kekuatan dalam diri kita itu ya, dalam al-quwatul aqal itu ada sisi lemahnya, ada sisi berlebihannya ya. Nanti akan kita bahas satu persatu kategori-kategorinya ya. Nah, sisi berlebihan daripada akal itu beliau menyebutnya dengan istilah makar
ya. Artinya orang-orang yang berpaham liberal, ya, yang berfaham berlebihan sampai mengatakan Tuhan sudah mati, ya, kemudian Tuhan tidak ada dan sebagainya. Itu akalnya makar, ya, dia terjerumus ke dalam makar, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian sisi yang lemah daripada akal itu beliau menyebutnya dengan istilah gomaroh, ya. Gomaroh artinya mengalami kedunguan, ya, mengalami kebodohan karena dia malas untuk belajar, malas untuk sekolah, sehingga dia terjerumus ke dalam kebodohan. Nah, ini sisi lemah daripada akal, ya. Jadi ada ifrat dan tafridnya, ada yang berlebihan, ada yang berkekurangan. Maka dengan al-quwatul adalah di dalam diri manusia itu, kita harus mampu mengantarkan akal kita ke dalam posisi tengah, ya, posisi wasatiyah, ya. Itu yang disebut dengan hikmah, ya, posisi hikmah, posisi dia senantiasa mengambil hikmah. Bahkan Al-Quran menjelaskan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Dikaitkan ketika kita mempelajari Al-Quran itu juga dengan harus hikmah. Hikmah ada dua, bisa bermakna sunnah, bisa bermakna tadi kemampuan manusia untuk bersikap adil, ya, terhadap dengan menggunakan akalnya itu. Ya, kemudian yang berikutnya al-quwatul ghadab, kekuatan emosi yang berada di dada kita. Ya, itu juga ada sisi ifrat, ada dan tafridnya juga, ada sisi berlebihan, ada sisi berkekurangannya. Ya. Sisi berlebihan daripada al-quwatul ghadab, kata Imam Al-Ghazali, ketika dia mengalami yang namanya at-tahawur. At-tahawur itu mengalami emosinya tidak mampu dia kendalikan, sehingga dia mengalami situasi diliputi oleh hawa nafsu, amarah yang terlalu besar, sehingga dia at-tahawur, membabi buta. Itulah yang sekarang lagi santer, ya, lagi rame di media-media kita. Ada seorang jenderal membunuh bawahannya, ya, karena ketidakmampuan mengendalikan emosinya. Ya, laporan dia kan mengatakan dia diliputi oleh amarah yang sangat besar, sehingga dia membunuh, merampas nyawa bawahannya sendiri. Nah, ini karena mengalami yang namanya at-tahawur, ya, mengalami situasi emosi yang membabi buta dari al-quwatul ghadabnya. Maka kemudian itu sisi berlebihannya. Nah, sisi yang kurang daripada al-ghadab juga ada. Kalau tadi kan akal itu gomaroh, maka kalau seseorang yang punya daya emosi tapi kemudian dia lemah, itu beliau menyebutnya dengan istilah juben, ya. Juben itu artinya pengecut, penakut, ya. Dia ketemu orang nggak mau, kemudian dia nggak punya keberanian apapun dan sebagainya. Ini sisi lemah daripada al-quwatul ghadab. Kemudian maka dengan al-quwatul adalah yang ada dalam diri manusia itu, kita harus berusaha menariknya ke dalam posisi tengah. Nah, posisi tengah sama tadi dengan hikmah ketika di pembahasan akal. Posisi tengah itulah yang beliau menyebutnya dengan istilah syaja'ah. Syaja'ah itu ya keberanian yang proporsional, ya, atau kemudian kemarahan yang proporsional juga. Marah boleh tapi tetap pada kadarnya, pada tempatnya, dan harus dikendalikan. Yaitu posisi syaja'ah. Ya, jadi kekuatan emosinya dengan al-quwatul adalah dalam diri manusia kita antar dalam posisi yang proporsional, posisi tengah yang beliau menyebutnya dengan istilah syaja'ah. Kemudian yang berikutnya al-quwatus syahwat, ya, kekuatan syahwat manusia. Ya, al-quwatus syahwat itu juga ada sisi ifrat dan tafridnya, ada sisi berlebihan, ada sisi berkekurangannya. Sisi berlebihan daripada syahwat, beliau menyebutnya dengan istilah makar. Ya, makar itu dia mengalami yang namanya bukan makar, ya, afwan, mengalami yang namanya syarhan, ya, syarhan. Syarhan itu adalah ketika dia terjerumus ke dalam lupa diri, ya, lupa diri, dan dia mengalami kerakusan, ya, mengalami kerakusan, rakus, ya, itu namanya syarhan.
ya rakus harta, rakus jabatan, ya rakus lawan jenis, rakus syahwat, makanan dan sebagainya. Itu juga masuk dalam kategori syahwat. Ya, itu sisi berlebihan ya, ketika syahwat itu tidak bisa dikendalikan. Sisi lemah daripada syahwat juga ada, kata beliau. Ketika manusia tidak memiliki kekuatan, daya upaya untuk berprestasi, untuk sukses ya, dia mengalami situasi yang statis, kejumudan, maka di sini disebut oleh Al-Ghazali dia mengalami yang namanya jumud. Ya, dia mengalami kejumudan, ya, mengalami impotensi, tidak bisa berpotensi. Ini sisi lemah daripada syahwat. Maka dengan kekuatan iman kita, dengan fitrah kita, dengan kekuatan al-adalah itu, tariklah ke dalam posisi pertengahan. Ya, posisi pertengahan itu kata Imam Al-Ghazali dari al-quwatus syahwat itu adalah, yakni beliau menyebutnya dengan istilah iffah. Ya, jadi potensi syahwat yang ada dalam diri kita itu harus dikendalikan agar itu bisa membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang suci, pribadi-pribadi yang mampu menjaga kesucian diri kita, yang disebut dengan iffah. Ya, maka kemudian dengan kekuatan iffah itulah maka kita bisa meraih yang namanya kesucian diri. Artinya tetap kita gunakan syahwat kita, tapi untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, maka dalam sebuah hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta liyakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, bahwa tidak beriman kalian itu sampai kalian mampu menarik ya hawa nafsu kalian, ya, liyakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, menjadi sesuatu yang tunduk kepada apa-apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Jadi tuntunan syariat. Ya, jadi dengan al-quwatul adalah, ya, kita usahakan jangan sampai syahwat kita menjadi syarahan, kita tarik ke dalam posisi tengah yang disebut dengan iffah. Ya. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, kita bahas satu persatu ya kategori-kategorinya. Artinya dengan kategori ini insya Allah kita berada dalam posisi fitrah, dalam posisi orang-orang yang tidak dijajah oleh hawa nafsunya, oleh keinginannya dan sebagainya. Dan inilah kemerdekaan yang sejati. Ya, kita awali dari penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahzibul Akhlaq Inda Al-Ghazali, ya, dari Syekh Zaki Mubarak, ya, juga mengutip dari Al-Ghazali. Ya, yang pertama adalah tadi syaja'ah. Ya, syaja'ah itu kan posisi tengah, ya, posisi moderasi daripada al-quwatul ghadab. Ya, jadi ketika seseorang memiliki syaja'ah, ya, maka ada beberapa parameter, kategori-kategori yang ada pada dirinya. Yang pertama, dia akan punya sifat yang namanya karom, karom, punya sifat yang mulia. Ya, gampangnya orang yang syaja'ah itu ya karena dia tidak mudah emosi, tidak mudah marah, mampu dia kendalikan emosinya seperti Rasulullah, ya. Maka dia akan menjadi orang-orang yang punya pribadi akhlakul karimah, pribadi yang mulia, punya karam, ya. Dia tutur katanya baik, ya, tulisannya juga baik, tindakannya juga baik, ya, tidak dihiasi oleh kehinaan dan sebagainya. Jadi dia mengalami yang namanya kemuliaan pribadi karena memiliki syaja'ah. Kemudian yang kedua, ya, ini fitrah yang kedua, yang pertama tadi adalah karam dari syaja'ah. Yang kedua, ketika seseorang memiliki syaja'ah, maka dia memiliki kategori berikutnya yang disebut dengan an-najdah wasyahamah. An-najdah wasyahamah. Dia berani dan punya sifat kesatria. Dia punya keberanian dan punya sifat kesatria, sehingga dia memiliki keberanian yang proporsional, dan dia punya sifat yang kesatria. Ya, maka kalau kita lihat dengan kondisi belakangan ini, ya, banyak kemudian orang jika berhadapan dengan kekuasaan yang membawa resiko, ya, banyak kita melihat ada orang yang dengan kekuasaannya dia malah tidak jujur, dia mengalami ketidakbenaran, dia mengalami manipulasi, kebohongan, ya. Tapi kemudian dia nggak berani melakukan proses kritik, ya, untuk mengingatkan. Dia biarkan situasi itu terjadi di dalam circle-nya, di dalam di lingkungan pekerjaannya dan sebagainya.
Padahal di sana ada manipulasi, ada ketidakjujuran, ya. Maka sesungguhnya orang yang sudah memiliki an-najdah wasyahamah, ya, maka dia harus berani dan punya sifat kesatria untuk mengingatkan, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa apa yang dia tempuh itu sesuatu yang tidak baik. Sekarang ada istilah apa namanya itu ABS, ya, asal bapak senang, ya, menjadi oportunis dan sebagainya. Tentu ini orang-orang yang jiwanya tidak fitri, ya, karena dia dalam situasi terjerumus ke dalam menikmati hal-hal yang tidak baik itu. Yang ketiga, ya, daripada parameter daripada syaja'ah, ya, setelah karam, najdah wasyahamah, maka yang ketiga adalah kasrun nafs, ya, kasrun nafs. Kasrun nafs itu adalah dia mampu menahan dan meredakan luapan hawa nafsunya. Ya, tentu setiap manusia itu memiliki hawa nafsu dan cenderung kepada keburukan, ya. Apalagi nafsu ammarah, inna nafsal ammaratun bisu, ya. Nafsu ammarah itu dalam Al-Qur'an selalu mengajak kepada kejelekan, kepada keburukan. Ya, maka kasrun nafs adalah kemampuan itu dikendalikan agar sehingga dia mampu tidak mudah emosi, tidak mudah marah, dan dia berusaha bersikap proporsional, dan inilah pribadi yang dalam situasi fitrah, ya. Dan ini tentunya kalau di masa ketika terakhir, ya, di bulan Ramadan kan kita berlatih itu, ya, bagaimana menjaga emosi kita, mengendalikan amarah kita, ya. Maka setelah itu kan kita sampai kepada pribadi yang fitri, ya, di hari Lebaran. Ya, sama seperti itu. Artinya gambarannya bahwa kasrun nafs itu harus senantiasa kita lakukan, hatta bahkan di luar daripada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, kategori yang keempat daripada syaja'ah, Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah al-ihtimal, ya, al-ihtimal, yakni bersikap terbuka terhadap adanya berbagai kemungkinan, ya, adanya possibility, ya, sehingga dengan demikian kita tidak pernah merasa benar sendiri, ya, tidak pernah merasa bahwa kelompok kita juga yang paling benar, ya, bahwa ada namanya truth claim, klaim kebenaran itu jangan sampai terjadi kepada diri kita. Nah, dan ini juga bagian daripada fitrah, ya. Jadi sehingga kalau ada satu masyarakat yang terjerumus ke dalam asobiyah, ya, di mana dia merasa dirinya, kelompoknya adalah yang paling benar, ya, maka ini jauh daripada sifat al-ihtimal, ya. Karena sikap al-ihtimal ini, ya, dia adalah orang-orang yang menghargai pendapat, ya. Kemudian dia mampu melihat kebenaran yang ada juga pada orang lain, ya, bahwa seringkali kita ini kan di masyarakat kita terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya itu furu'iyah, ya, furu'iyah, dan kemudian itu menjadi asbab kita berpecah belah, menjadi saling membenci, bahkan saling menghujat, kan begitu. Padahal itu sifatnya furu'iyah, dan yang furu'iyah itu kan biasanya itu dia belum sawabit, dia belum tetap itu status hukumnya, ya, dia masih dalam ikhtilaf para ulama, tapi kita berdebat di situ, saling menyalahkan, ya. Ya, jadi dalam Islam kan ada dua kategori, ya, ada sawabit, ada mutaghayirat, kan itu. Nah, terkadang hal-hal yang mutaghayirat yang masih banyak perdebatan di dalamnya itu, ada ikhtilaf ulama di dalamnya, itu disawabitkan, ya, sehingga kemudian menjadi hal-hal yang menganggap orang lain itu salah dan sebagainya. Nah, ini sikap yang keempat daripada syaja'ah, yaitu al-ihtimal, ya, berusaha untuk terbuka terhadap kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Yang kelima adalah orang yang syaja'ah, dia memiliki sikap murah hati. Dia orangnya pemurah, dia penyayang, dia lapang dada, yang disebut dengan al-hilm, ya, al-hilm, kata beliau, ya, memiliki sikap hilm, kelembutan hati. Dan inilah yang menjadi sikap utama, ya, yang biasa dimiliki oleh para pemimpin Islam biasanya. Dalam sejarah, salah satu sahabat Nabi yang disebut sebagai raja pertama Arab, ya, yakni sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri daripada Daulah Umayyah. Beliau itu punya sifat yang namanya al-hilm, kelembutan hati. Nah, dengan modal al-hilm itulah maka beliau bahkan bisa menjadi pemimpin kaum muslimin selama kurang lebih 30 tahunan, ya, dan beliau berhasil, ya, sebagai seorang pemimpin karena lapang dada, murah hati ini menjadi karakter dasar beliau.
Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, kategori yang keenam daripada syaja'ah adalah memiliki sikap teguh hati, teguh pendirian, teguh kepada prinsip, tidak pelin-pelan, ya. Nah, ini yang disebut dengan as-sabat, ya, as-sabat. Ya, orangnya teguh hati, nggak mudah untuk disogok, ya. Padahal kan ini salah satu penyakit yang menjamur di tengah-tengah masyarakat kita, ya, sogok menyogok ini, ya. Ya, ada uang, proyek jalan dan sebagainya. Nah, padahal ini satu fenomena yang tidak baik, ya. Dan situasi fitrah yang sebenarnya dalam diri manusia itu ketika dia dalam posisi teguh hati, teguh pada prinsipnya atau as-sabat ini. Nah, ini bagian yang keenam daripada syaja'ah itu. Kemudian yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali yaitu yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, ya, al-kadhiminal ghaid. Ya, jadi mirip tadi dengan kasrun nafs, mampu menahan amarah, menahan emosi. Nah, kalau dalam bahasa Al-Qur'an kadhiminal ghaid, mampu menahan kemarahan, ya. Dan orang yang berada dalam situasi syaja'ah, dia harus mampu punya karakteristik kadhiminal ghaid, ya, yang menjadi bagian daripada ciri orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an, ya. Jadi alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas, ya. Dan kadhiminal ghaid itu merupakan salah satu, ya, sifat yang ketujuh daripada syaja'ah kata Imam Al-Ghazali. Yang terakhir, ya, ini baru syaja'ah, ya. Yang terakhir adalah orang yang memiliki sifat syaja'ah, dalam dirinya itu ada cinta, ada kasih sayang, ya. Dia melandasi semuanya itu dengan kasih sayang, dengan cinta, ya. Ya, dan ini beliau menyebutnya dengan istilah at-tawaddud, ya, at-tawaddud. Ya, karena dia orangnya syaja'ah, maka selalu diliputi oleh cinta dan kasih sayang. Selalu yang dia pendekatan yang dia berikan kepada orang adalah prosperity approach, ya. Ya, bagaimana seseorang itu bisa kemudian diberikan, disenangkan, dibahagiakan. Dan dalam situasi yang seperti ini tentu terjadi kehidupan yang sangat harmonis, ya, kehidupan yang dilandasi, dibangun di atas nilai-nilai saling sayang menyayangi dan saling mencintai. Ya, ini dari syaja'ah, ya, kategori-kategori syaja'ah daripada posisi moderasi, ya, posisi kekuatan dalil di dalam al-quwatul ghadab kita sebagai manusia. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam iffah, ya, iffah tadi itu kan ketika kita mampu mengendalikan syahwat, emosi, tidak terjerumus ke dalam syarhan, tidak terjerumus ke dalam kejumudan, maka posisi tengahnya adalah iffah. Nah, iffah ini dalam penjelasan lagi dari Imam Al-Ghazali, yang pertama, orang yang iffah itu dia pertama memiliki sifat yang namanya sakha, ya, as-sakha. As-sakha itu orangnya dermawan, ya. Ya, dan orang yang dalam situasi fitrah dalam dirinya itu sesungguhnya dia adalah orang yang senang berbagi, dermawan. Kalau kita kembali kepada ayat tadi itu, yang ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid dan seterusnya, maka orang yang bertakwa itu orang yang dalam situasi fitrah dia senang berinfak baik dalam keadaan susah maupun senang. Ya, inilah yang juga karakteristik daripada orang yang memiliki iffah. Dia orangnya as-sakha, ya, dermawan, senang memberi, ya, senang berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kategori yang kedua daripada iffah, dia di dalam dirinya ada rasa malu, ya, ada rasa malu yang disebut dengan al-haya. Al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Ada rasa malu dalam diri seseorang, ya, tentu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, melanggar hukum, ya. Tentu tingkat kefitrian seseorang ini juga bisa dilihat daripada sejauh mana dia merasa malu, ya, kalau sesuatu dia perbuat di tengah-tengah masyarakat umum misalnya, ya. Misalnya dari sisi berpakaian, dia tidak memperlihatkan auratnya, itu bagian daripada menjaga rasa malu juga, ya. Bersikap kepada lawan jenis, bersikap kepada orang dan sebagainya, itu berada dalam koridor bahwa jangan sampai itu merusak citra dirinya,
dan membuat dirinya menjadi orang yang memalukan dan sebagainya, atau dia nanti akan dipermalukan oleh orang lain, ya, atau tindakannya itu tindakan yang memalukan bagi orang lain. Nah, ini sikap-sikap al-haya, dan sikap al-haya itu juga sangat positif ya. Salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan rasa malu yang sangat tinggi sampai para malaikat cemburu kepada dia adalah sahabat Utsman bin Affan ya, radhiyallahu taala. Beliau itu punya sifat malu yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa besarnya. Ya. Ini al-haya. Tentu dengan al-haya itu seseorang akan berusaha ya, tidak akan terjerumus dia ke dalam perbuatan dosa, ke dalam perbuatan maksiat, apalagi kepada tadi syarahan ya. Karena dia mampu selalu mengukurnya dengan kadar rasa malu di dalam dirinya. Ya, terkadang di zaman sekarang ini orang sudah kehilangan rasa malu ya, sudah mengumbar aurat di tengah-tengah di area terbuka, bahkan tindakan-tindakan perzinahan itu dia bisa pamerkan ya di area-area tempat terbuka. Yang ketiga, karakteristik atau parameter daripada orang yang iffah, dia memiliki sifat as-sabar ya, dia punya sifat sabar ya. Jadi tentu ketika dia mampu mengendalikan syahwatnya, sesungguhnya dia betul-betul dalam kondisi bersabar ya, dia mampu bersabar dengan keadaannya dan dia mampu kendalikan dengan baik. Jadi bersabar itu ya, bersabar ketika dia memiliki sesuatu, bersabar juga ketika tidak memiliki sesuatu itu, atau dia bersabar ketika dalam situasi-situasi dia mampu mencegah keinginannya untuk berbuat maksiat ya. Jadi dengan situasi sabar itulah maka dia mampu meraih yang namanya iffah itu, seperti yang terjadi pada misalnya Nabi Yusuf alaihissalam ya, dalam situasi sebelum dia menikah dengan Zulaikha ya, itu kan dia mampu bersabar ya, ketika itu dia langsung lari tinggalkan itu Zulaikha, walaupun situasinya sudah mampu membuat dia untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dia mampu bersabar, dia tinggalkan itu, dia lari, dan nanti Allah Subhanahu wa taala membalasnya, bahkan nanti akan mentakdirkan beliau untuk menikah dengan Zulaikha. Sehingga dengan kesabarannya nanti pun dia akan berjumpa dengan orang yang pernah mungkin dia cintai, kan begitu. Yang ketiga adalah as-sabar. Jadi dalam iffah, dalam kategori iffah menjaga kesucian diri, di dalamnya ada kesabaran juga. Yang keempat, kategori yang keempat daripada iffah yakni al-musamahah ya. Ini tadi mirip-mirip dengan al-ihtimal ya. Al-musamahah ini bersikap toleran, lapang dada. Nah, orang yang sudah mampu mengendalikan daya syahwatnya, dia punya sikap toleran, lapang dada kepada orang lain yang kemudian berbeda dengan dirinya. Kemudian sikap toleran ini tentu akan membuat dia namun bukan berarti toleran terhadap kemaksiatan ya, atau pelanggaran hukum. Artinya bahwa sikap al-musamahah ini dia bersikap misalnya dengan istri ya, dengan anak ya, itu dia tidak terlalu keras ya, dia tidak terlalu sering marah, karena dia berusaha melihat dari berbagai sisi, jangan sampai kemudian dia mendramatisasi ya, hal-hal di rumahnya itu membuat dia emosi tanpa terkendali, kan begitu. Ini daya syahwatnya. Maka ketika dia memiliki al-musamahah, dia orangnya toleran dan lapang dada. Yang kelima kategori daripada iffah, dia punya sifat al-qanaah ya, al-qanaah. Ini adalah sikap merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan sikap al-qanaah ini akan membawa kita kepada pribadi yang pandai bersyukur dengan nikmat yang kita terima, pandai berterima kasih kepada sesama, dan bisa menghargai kontribusi dan bantuan apapun yang orang lain berikan kepada kita ya. Bahkan Sayyidina Ali pernah ditanya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Orang yang ridha dengan sesuatu yang mungkin sedikit yang dia punya, isi dompetnya sedikit, makanannya sedikit, bajunya sedikit ya. Artinya bahwa dia bersabar, ridha dengan yang sedikit yang Allah berikan kepada dirinya. Itu juga sebenarnya ketika dalam posisi qanaah, dia dalam posisi fitrah juga ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam daripada sifat iffah itu ya, kategori daripada iffah, dia punya sifat al-wara ya, dia punya sifat al-wara, yakni dia berusaha menjauhi dosa dan maksiat, serta dia mampu menahan diri dari hal-hal yang syubhat
Ya, jadi berusaha menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi hal-hal yang haram. Jadi al-wara' itu adalah dia berusaha menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Misalnya ketemu makanan, ya itu makanan belum jelas kehalalannya, tentu dia nggak boleh makan gitu ya. Nah, karena itu dalam kategori syubhat. Nah, jadi atau apapun yang lainnya. Jadi jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang itu masih meragukan, itu belum statusnya belum halal, kok kemudian diambil, dimakan dan sebagainya. Nah, ini sikap al-wara, dan ini tentu adalah bagian daripada ketakwaan ya, al-wara ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Raghib Al-Isfahani ya. Takwa itu adalah di dalamnya ada huruf waw ya. Huruf wawnya itu adalah sikap wara ya. Sikap wara ya, ini berusaha untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi hal-hal yang haram. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang punya sikap iffah di dalam dirinya, yang ketujuh, dia punya sifat yang namanya al-latafah. Al-latafah, dia punya kelembutan hati. Tadi kan kalau kita bahas sebelumnya ada hilm ya dalam syajaah. Ya, mirip-mirip ini, bahwa ada kelembutan hati. Dan orangnya dengan memiliki al-latafah itu orangnya tidak beringas ya, tutur katanya lembut, kemudian orangnya tidak keras, baik dalam perilaku, baik dalam tulisan ya, karena zaman sekarang jempol kita ini mewakili lisan kita gitu ya. Terkadang orang juga bisa kasar ketika dia menulis sesuatu di WA dan sebagainya itu. Maka kita harus memiliki sikap lemah lembut, sikap santun kepada sesama. Ini juga bagian daripada iffah. Yang berikutnya, yang kedelapan, sikap iffah itu, yang kedelapan, dia punya sifat yang namanya al-musa'adah. Ya, orang yang memiliki iffah, dia punya sifat al-musa'adah. Dia orangnya mudah membantu orang lain, dan kemudian senang ketika ada orang membutuhkan bantuannya, dia segera terjun membantu, ya, atau dia ringan tangan untuk membantu orang lain dan sebagainya. Ini juga bagian daripada sifat iffah atau disebut dengan al-musa'adah ya. Ya, kita percepat saja. Yang kesembilan, orang yang punya sikap iffah, dia memiliki karakter az-zaraf ya. Az-zaraf itu kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang jujur ya, orang yang smart ya. Jadi ketika seseorang menjaga syahwatnya, sesungguhnya juga dia memiliki kecerdasan. Makanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar, orang yang cum laude atau orang yang profesor, doktor dan sebagainya ya, secara intelektual, tapi kemudian orang yang cerdas itu ketika dia mampu mengendalikan emosi, mengendalikan syahwatnya. Dia mampu mengendalikan syahwatnya untuk kepentingan akhiratnya. Itulah adalah orang yang cerdas kata Rasulullah. Yang terakhir ya daripada sikap iffah itu, dia punya sifat killat at-tama ya, killat at-tama. Dia tidak tamak ya kepada manusia. Ya, jadi sikap tamak ini adalah sikap yang tidak boleh kita miliki. Ya, misalnya sikap tadi asal Bapak senang ya, tidak kritis ya, senang menikmati situasi-situasi ketamakan dan sebagainya ya, tidak berdaya ketika berhadapan dengan kebatilan. Nah, ini al-quwwatus syahwat, ketika mampu dikendalikan maka dia sampai kepada pribadi yang iffah, dan tadi ada beberapa kategori-kategorinya ya. Terakhir adalah al-killatut tama. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, bahwa di dalam diri manusia ada al-quwwatul akal ya, posisi hikmah. Nah, tadi kan syaja'ah, iffah, sekarang yang akan kita bahas terakhir adalah posisi hikmah. Nah, dalam posisi hikmah itu, ya, dalam posisi hikmah ada beberapa kategori-kategori. Kategori yang pertama kata Imam Al-Ghazali, dia memiliki karakteristik al-husnu at-tadbir, husnut tadbir. Ya, dia selalu punya pikiran-pikiran yang baik ya, dia selalu positive thinking ya, orangnya tidak suuzonan ya, baik jiwanya, dia selalu mengedepankan husnuzon ya, bukan suuzon ya. Jadi dan ini wasangka, prasangka ini nggak baik ya. Nah, orang yang hikmah biasanya itu dia selalu punya pandangan-pandangan yang positif. Dia selalu melihat dari berbagai macam segi, ya, tidak mudah menjustifikasi, tidak mudah menjelekkan orang lain. Ya, maka dalam penjelasan Rasulullah sendiri, iyyakum wazzanna fa inna zanna akzabul hadithi wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ihwana.
Sabdanya Rasulullah, jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Dan janganlah kalian saling memaki, saling mencari kesalahan orang lain, saling membanggakan diri, saling iri hati, saling membenci, saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini yang pertama, hilangkan pandangan-pandangan yang negatif. Yang kedua, orang yang hikmah, dia memiliki sikap judat az-zin, ya, memiliki pemahaman yang baik, ya. Indikator orang yang hikmah itu memiliki pemahaman yang baik, berpikirnya itu selalu kontekstual, melihat konteks yang ada, tidak subjektif, ya, sehingga dia bisa bersikap adil terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini yang kedua, judat az-zin, ya. Orang yang hikmah punya sikap judat az-zin, memiliki pemahaman yang baik. Yang ketiga, dia punya sikap sikobir ra'yi, ya, ra'yinya punya sikop, ya, artinya dia cerdas, tajam pemikirannya, sehingga dia tidak mudah terjerumus ke dalam ada istilah taken for granted, ya, artinya tidak mudah mengambil begitu saja tanpa sikap kritis. Maka dia punya pandangan yang kokoh, pandangan yang tajam, dan sehingga dengan akal yang seperti ini, maka insya Allah dia bisa memberikan pencerahan kepada orang lain, ya, termasuk kepada dirinya, ya. Artinya dia punya pandangan, punya cara pandang yang kokoh, yang tajam, sehingga tidak mudah untuk menjelekkan orang lain. Nah, itu yang ketiga daripada sikap hikmah. Yang keempat, orang yang hikmah itu memiliki sifat isabat az-zan. Dia tepat sekali prediksinya. Ya, dia dengan ketajaman akalnya, dia punya daya prediksi yang kuat untuk memberikan hipotesis-hipotesis, ya, dugaan-dugaan, dan itu kadang-kadang terjadi. Ya, ini disebut sebagai isabat az-zan. Dia mampu melihat, oh kalau begini salah, ya, kalau begini bisa saja ini nanti akan rusak dan sebagainya. Ada tentu prediksinya berdasarkan kecerdasan alamiah yang ada pada dirinya. Yang kelima, orang yang hikmah itu memiliki at-tafattun lid-daqaiq al-mal. Dia cerdas, cermat di dalam bertindak. Ya, ini mirip-mirip dengan ini merupakan buah, ya, daripada sikap az-zan tadi sebelumnya. Ya, jadi dia selalu awas dari dalam berpikir, maka dia juga cermat, cerdas di dalam bertindak, tidak mudah berbuat, berpikir secara membabi buta, serampangan dan sebagainya. Selalu dilandasi oleh landasan berpikir yang kuat. Yang keenam, orang yang memiliki sikap hikmah, dia punya sikap hafaya afatan nufus, ya, hafaya afatan nufus, kata Imam Al-Ghazali. Dia mampu meminimalisir, ya, dampak negatif daripada hawa nafsu. Ya, jadi ketika dalam posisi hikmah pun juga dia mampu mengendalikan dirinya supaya kemudian tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu. Hafaya afatan nufus, ya. Yang terakhir, ya, daripada orang yang memiliki hikmah itu, ya, itu tadi dia punya sikap iffah, ya, tadi dia punya sikap iffah, kemudian sajaah, dan juga hikmah. Inilah barangkali hal-hal yang kemudian dalam penjelasan Imam Al-Ghazali, ya, beberapa kategori-kategori, ya, kategori sajaah apa saja tadi itu, kemudian kategori iffah, dan kategori hikmah. Dan insya Allah kalau kita memiliki semua ini, ya, semua kategori-kategori ini, insya Allah kita berada dalam posisi fitrah, ya, dalam posisi fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tadi yang paling sederhana, kita dengan al-quwatul akal kita senantiasa dalam posisi hikmah. Ya, dengan al-quwatul ghadab kita, kekuatan emosi kita senantiasa dalam posisi syajaah. Dengan kuatus syahwat kita, dorongan syahwat kita senantiasa dalam posisi iffah. Dan tadi beberapa kategori-kategori yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin was solihat. Rabbi habli minas solihin was solihat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an li kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salahan fi amrina kullih la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arzuq lazzata bin nadari li wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Allahumma arzuqna bi ziyaratil mustafa wa hajjal bait wa ziyaratil masjidil aqsal mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.